cabang sampai diamanai untuk menjadi pimpinan dari daerah sampai ke wilayah, itu kadang mikir ketika Mares Aisyah dinyanyikan. Itu beban bagi saya, yang akhirnya dari berpikir itu, wahai warga Aisyah sejati, sadarlah akan kewajiban suci. Itu sepertinya masih belum maksimal kita lakukan. Kita sudah melakukan, tapi belum maksimal. Nah, membina harkat wanita menjadi tiang utama negara. Itu sebuah cita-cita yang memang luas gitu ya. Jadi bukan hanya untuk keluarga. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Ini perlu tafsir untuk menjadi gerakan. Nah, ini untuk itu kami mencoba di Jawa Timur ya, untuk merumuskan itu menjadi, walaupun masih belum maksimal ya Bu Ida, yang Bu Asmawati yang sering ya Bu ini begini, terus tolong dikoreksi, biasanya kan saya enak tinggal koreksi. Ya, jadi untuk itulah maka di sini yang menginspirasi kami, kalau ibu-ibu Aisyah dari dulu sudah melakukan itu, kajian sudah dilakukan, tapi kelemahannya tidak dilembagakan. Apapun ketika tidak dilembagakan, maka habis periode ini ganti periode berubah lagi. Ya, jadi ini yang dari hasil pengamatan saya berpikir ya, sayang sekali kalau Aisyah itu yang sudah kadang, apalagi Aisyah berkemajuan, apanya yang berkemajuan, gitu kadang-kadang ini masih belum terstruktur. Ya, saya suka memang yang apa-apa itu ya yang jelas. Jadi jangan hanya sekedar angin-anginan gitu ya, angin-anginan nanti ganti lagi ya. Nah, untuk itulah ini menjadi program yang juga aplikatif ya. Nah, ini berangkat materi-materi ini kami coba dari dokumen penting. Dokumen penting sejak tahun 1939 itu sudah ada buku tuntunan mencapai istri Islam yang berarti. Ya, tuntunan mencapai, bukan menjadi, mencapai istri Islam yang berarti. Ya, ini luas sekali itu. Bagaimana menjadi istri ya orang Islam, sebagai orang Islam yang punya arti. Kemudian adabul mar'ah fil Islam. Jadi ini yang sudah dibukukan, yang biasanya ini Aisyah yang dikasih mandat oleh Majelis Tarjih untuk mencetak, untuk membukukan termasuk manasik haji, tentang haji itu diserahkan kepada Aisyah. Kemudian tahun 2010 muncul fikih perempuan. Fikih selama ini dipahami ya syarat, rukun, batalnya wudhu gitu ya. Tapi kalau dari pemahaman Muhammadiyah itu adalah bagaimana memahami perempuan secara utuh. Secara utuh, banyak fikih ya, fikih wanita itu. Tapi isinya sholatnya sama aja secara umum, bahas sholat, bahas rukun utuh gitu ya. Fikih perempuan itu kan banyak itu, kadang sampai tebel-tebel begitu. Saya buka-buka kok tidak. Harusnya kan membahas sholatnya perempuan itu seperti apa, yang sedikit berbeda dengan laki-laki dalam hal apa. Wudhunya juga demikian, ya artinya berpakaian di situ. Jadi berwudhunya kok ini, berwudhunya kaitannya dengan ketika di depan umum kalau mengusap kepala. Itu harus seperti apa? Nah, inilah kan yang menjadi beda pada pemahaman di Muhammadiyah. Makanya kalau jadi Aisyah jangan
mendua ya Bu pahamnya. Jangan ragu-ragu wis. Aisyah itu seperti ini. Jadi jangan poligami kata ibunya Walidah dulu. Kemudian ada tuntunan menuju keluarga sakinah tahun 2014. Itu sudah dibukukan ya. Saya ikut menjadi tim promos waktu Tanwir di Samarinda. Jadi untuk menjadi buku itu prosesnya panjang. Yang kelima, yang kemarin di hasil muktamar Risalah Perempuan Berkemajuan yang merumuskan 7 karakter perempuan berkemajuan, ibu-ibu sudah hafal. Ya, ini nanti yang akan dimasukkan juga bagaimana 7 karakter perempuan berkemajuan. Yang pertama apa? Ya, kedua taat beribadah. Ketiga akhlakul karimah. Keempat saya buka HP. Harusnya di luar kepala ini ya. Apa? Berpikir tajdid. Kemudian bersikap wasatiyah. Apalagi? Amaliyah sholihah. Kemudian sikap inklusif ya. Yang pertama iman dan takwa, yang kedua taat ibadah ya. Kalau semuanya mengamalkan ya, hari ini Ayyamul Bid tanggal 15 harusnya nggak ada kalau punya Walidah. Iya, kadang bayar itu. Terus saya lagi masih lihat ibu-ibu Aisyah ngaji di masjid, datang langsung duduk. Saya tak lihat, kayaknya usianya dia sudah nggak head. Masa mau tanya ibu head ya, kok enggak? Itu harus ditanyakan, memang harus ditanyakan, karena Aisyah kalau sudah mau turut Al-Quran dan Sunnah Rasul, ya Rasulullah itu loh khutbah diingatkan ketika ada orang langsung duduk. Nah itu loh, ini loh perempuan Aisyah, itu loh. Perempuan Aisyah seperti itu. Memang harus, kenapa? Bukan pamer, ini syiar supaya mengajarkan orang. Ya, ini masih saya lihat di acara pengajian Aisyah. Langsung, ya yang sholat ya yang itu aja. Ya, jadi ini ya Bu ya. Jadi contoh ya. Jadi dalam artian itu. Kemudian ibu-ibu sekalian, saya awali dari ini. Ibu Kartini itu kan gurunya sama dengan punya Bu Kiai Ahmad Dahlan ya, di Semarang. Siapa? Ya, salah darat ya. Jadi sama dengan Salahuddin. Nah, jadi salah darat. Nah, ini salah satu pesannya ya, berkaitan dengan perempuan yang itu kemudian digerakkan, dilaksanakan oleh Punyai Walidah. Jadi Ibu Baria Punyai Walidah, kemudian Monjiah barang itu ada pendahulu yang punya ide. Kemudian ide itu dipahami binalah gender di sini. Sedangkan al-unsa merupakan perempuan dari sisi jenis kelamin. Nah, ibu-ibu sekalian, namun di dalam Al-Quran itu ada At-Tahrim ya, ayat At-Tahrim 10 sampai 11 itu menggunakan kata daraballahu masalan lilladzina kafaru imro'atun ya, menggunakan karena sudah nikah tapi ya ini analisa kajiannya ya. Kalau imro'atun itu sudah dewasa jadi istri tapi tidak sejalan dengan pasangannya.
Ya, istri Firaun, ya dia perempuan tapi solihah, tapi suaminya jahat, gitu ya. Terus ketika Nabi Zakaria belum punya keturunan, ya, itu wamra'atuhu akir, istriku mandul. Nah, setelah dikasih keturunan oleh Allah, berubah menjadi zaujah. Ya kan ya? Nah, yang kita inginkan di dalam doa itu perempuan-perempuan yang dibina oleh Aisyah itu nanti kalau menikah doanya yang di Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, bukan hanya menjadi imro'atun tapi menjadi zaujah yang seimbang dengan pasangannya. Jadi Nabi Zakaria karena istrinya mandul berarti kan nggak seimbang gitu ya. Namun Allah menyeimbangkan, Allah memberikan keturunan dengan seperti halnya yang dialami oleh Nabi Ibrahim dengan Sarah, walaupun sudah usia, namun Allah memberikan keturunan yang hal itu tidak terjadi pada kebiasaan, tidak bisa dibahas secara medis, dokter manapun tidak akan bisa. Ya, bahkan bayi tabung pun itu kalau sudah menopause, sudah mandul ya nggak bisa ya, dokter ini ya, itu nggak bisa gitu. Tapi ini menunjukkan kebesaran Allah. Yaitu, nah pertanyaannya adalah, perempuan sebagai ibu perlukah ilmu dan keterampilan dalam perannya? Perlu nggak? Perlu. Nggak langsung ujuk-ujuk punya anak, ya, punya anak kemudian disebut ibu. Bahkan panggilan ibu itu, ya, secara luas, ya, guru itu juga ibu. Orang tua tidak harus terkait dengan anak. Jadi bagaimana menjadi al-ummu madrasah? Sekolahnya anak kita itu di kita. Ternyata walaupun anak-anak ini anak-anak saya, kalau cerita, ya Allah, ternyata 1-2 kata saya itu diingat. Ya, katakan apa? Jangan keluar rumah dalam keadaan marah. Di luar sana ada ikan hiu yang akan memakanmu. Ya, itu satu kalimat, tapi ternyata itu diingat. Kalau keluar rumah jangan 100 kontan, tapi kamarnya masih dalam keadaan berantakan. Balik dulu. Itu pernah Mbak Mila itu, Bu, assalamualaikum, mau kemana? Mau cari duit, balik, tata niatmu. Itu diceritakan sama temannya. Teman-temannya cerita, tata niatmu. Loh, jadi iyalah Bu. Aku nek budal kan gak oleh bayaran, kan ngitungnya pasiennya berapa kan gitu kan ya, kalau di rumah sakit swasta itu kan tergantung itu. Apa niatnya? Mengamalkan ilmu, melaksanakan, menolong kemanusiaan. Itu jadi, iya ya Bu, ngerti, iya aku tamilah. Itu gampangannya jadi gitu ya. Itu ya hal-hal yang memang harus dibiasakan. Kalau masuk, assalamualaikum, langsung masuk, keluar dulu, baca dulu doanya. Kamu dari rumah sakit, dua-duanya kan dari rumah sakit. Ya. Dulu waktu COVID hafal semua ya Bu? Sekarang Bu? Hah? Allahumma inni as'aluka khairal maulidi wa khairal makhraji. Hal-hal yang di luar supaya tidak kebawa ke rumah. Jadi sebelum salam doa dulu. Nah ini hal-hal kebiasaan jika dibiasakan itu kan, itu adalah ibu. Kenapa? Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh ibu itu Islam menggunakan kata adab, bukan akhlak, tapi adab. Adab berpakaian, adab masuk kamar mandi, adab masuk masjid, ya Bu ya, adab makan, gitu kan? Adab minum, adab tidur. Kenapa? Kalau adab itu sesuatu yang harus
terus diulang-ulang, dibiasakan, akhirnya menjadi kebiasaan. Tapi yang berhasil satu, pendidikan ibu-ibu. Ngajari makan lewat mulut. Walaupun ngantuk nggak pernah keliru ke telinganya. Enggak ya, luar biasa. Nggak pernah keliru gitu ya. Ya, jadi untuk itulah, karena itu perlu ilmu, ya. Maka ini salah satu contoh ya Bu ya. Ini kaitan dengan mengetahui masa subur perempuan. Ini nanti kan banyak nggak tahu masa suburnya tuh gimana sih ngitungnya. Makanya nanti di materi itu ada kesehatan reproduksi, kesehatan pasca nifas, kesehatan macam-macam, pokoknya yang berhubungan dengan perempuan. Materinya ya kalau di pengajian itu sudah, tapi nggak pernah urut dan tidak pernah ada evaluasi. Kita kepingin ngeterapkan pembelajarannya di Ahmad Dahlan, baru naik kalau sudah materi itu, kalau sudah menjadi amalan, kalau sudah jadi gerakan, kan gitu. Jadi apalagi wal asri 8 bulan, watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Berani nggak ibu, ada teman ibu yang langsung duduk masuk masjid, nggak tahiyatul masjid? Banyak nggak berani toh? Sampean turun sholat loh. Saya anak-anak HP-an di depan itu Mbak, sholat apa enggak, kok main HP? Enggak Bu, saya nggak sholat. Loh kok di sini? Ya nunggu teman. Oh ya, di sini ya, duduk aja di sini. Jadi ditanya, jangan sampai kemudian sudah selesai jamaahnya, kadang-kadang ada yang jamaah duluan. Iya, itu perlu disampaikan, itulah watawasau bil haqqi watawa. Kalau nggak diingatkan, barangkali dia nggak tahu. Kita yang ditanya nanti oleh Allah. Nah untuk itu, apa TMA itu? Ya, adalah program pendidikan perempuan Aisyah. Yang ngadakan itu Aisyah, muridnya boleh bukan Aisyah. Ya, di Batu itu yang lansia ada Hindu yang ikut juga. Ya, dengan pembelajaran berkesinambungan, ya. Jadi modelnya berkesinambungan. Apa sih pembelajaran berkesinambungan itu? Ya, cara mendidik yang terus-menerus dengan tujuan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan secara maksimal dengan kemampuan reflektif. Jadi langsung ada refleks di situ, ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku, dan analitis yang membuat peserta didik terbiasa belajar, ya. Jadi partisipatif dan berkesinambungan. Ini yang kita gunakan itu. Kemudian ada visi, misi, dan tujuan. Ya, visinya adalah terwujudnya peran dan fungsi perempuan dalam gerakan Islam berkemajuan yang memiliki 7 karakter, ada 10 komitmen. Tadi damai bersama adalah menjadi aktor perdamaian. Ya, jadi biksa itu kalau dirantai itu ada pos pengaduan istilahnya, pos mendengar apa yang menjadi permasalahan warga. Kalau dulu pos pikarsa, mejanya masih di PDA itu ada kursi pos pikarsa. Ya, sekarang berubah menjadi pos pengaduan. Ya, nah untuk itu fungsi dan terwujudnya peran dan fungsi perempuan dalam gerakan Islam berkemajuan pada berbagai bidang kehidupan menuju cita-cita luhur organisasi. Kesana arahnya, visi itu kesana. Apa cita-cita luhur organisasi? Apa? Ya, menegakkan dan menjunjung tegaknya agama Islam agar terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Konsep masyarakat Islam yang sebenarnya itu yang seperti apa gitu loh Bu. Ya, makanya terus kita punya 7 majelis di Aisyah.
Ya, jadi mau apa itu? Majelis apa saja itu hubungannya ke sana. Aisyah ada 7 majelis, ada 2 lembaga. Kalau di daerah, kalau di PP sama PWA ada 3 lembaganya. Majelis apa saja? Kesehatan. Nah, kesehatan itu kalau di undang-undang kesehatan, sehat jasmani, rohani, sosial, spiritual. Muhammadiyah Aisyah belum punya rumah sakit rohani. Ya, maka kalau PDA Malang menyumbangnya banyak, insya Allah yang TJ yang baru beli tanahnya Bu Esti kemarin sudah serah terima, kami serahkan ke PWR. Ekspektasi surat itu 1 bulan jadinya, ternyata seminggu selesai. Luar biasa. Sampai putranya Bu Esti tanya, Bunda, Ibu itu melunisi kami itu dari mana dapatnya? Dari sumbangan warga atau Ibu pinjam? Enggak, dari ibu-ibu semua. Padahal ya pinjam. Jangan rame-rame sih, kurang 425 juta utangnya. Itu loh Bu Asmawati yang nyateti. Ya, nanti ke sana apa? Oh, rumah sakit jiwa ada, sudah dilawat. Rohani. Orang nggak sholat itu sakit, Bu. Menurut undang-undang kesehatan kan, sakit spiritual. Buang sampah tidak pada tempatnya, itu sakit. Medit, itu sakit sosial. Ya, undang-undang kesehatan itu kan? Ya, sehat jasmani, rohani, sosial, spiritual. Jadi Bu dokter ini saya kalau ngajar di koasnya FK sama di Fikas itu, jadi Anda harus menjadi dokter menurut undang-undang, belum lagi Al-Quran. Harus jadi dokter yang bisa ngobati 4 penyakit. Ya, maka kalau saya ngajar masih sampah di bawah, Bu sudah siap Bu, monggo dimulai. Saya tidak akan mulai kalau masih ada sampah berserakan. Ini kampus kesehatan, ini kelasnya orang yang akan ngomong kesehatan. Ya, itu di situ. Kemarin ketemu murid, sekarang sudah jadi kepala bagian ya di salah satu rumah sakit, tapi aktif pakai seragam Aisyah. Bu, saya dulu yang tidak lulus karena tidak hafal doanya. Yang harus dibina lagi gitu ya. Nih, kemudian yang kedua, misi TMA, mewujudkan peran dan fungsi perempuan sebagai putri. Ya, jadi nanti kelasnya itu ada putri, istri, ibu. Putri itu SMP, kita nggak garap SD ya Bu. Tapi guru SD, nanti Bu Zlifa, Pak Rina, guru SD itu yang guru Al-Islam ke Muhammadiyahannya. Ya, ini kan kepala sekolah, ini ada kepala sekolah Mbak Rini, Bu Reni itu ya. Itu akan kami iya, soalnya saya di Malang. Akan dilatih supaya Malang jadi percontohan gitu loh Bu. Ada Mbak Ida, ada saya, ada Bu Asmawati. Akan kami latih supaya bisa juga mengajarkan hal-hal ya, pesan-pesan untuk menggiring sebelum nanti masuk ke TMA-nya. Ya, jadi ini sebagai putri, istri, dan ibu, serta pemimpin di masyarakat ya. Kedua, menumbuhkan semangat menuntut ilmu untuk bekal dirinya sebagai perempuan sesuai Mares Aisyah. Itu misinya. Yang kedua, saya tambah Wida supaya tahu sing di benaknya itu. Nggak banyak dipahami Mares. Nah, sekarang tujuannya apa? Meningkatkan kesadaran perempuan akan peran pentingnya sebagai putri, istri, ibu, dan pemimpin di masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan dirinya dalam berbagai bidang kehidupan agar keterlibatan secara maksimal dalam gerakan dakwah Islam menuju cita-cita luhur organisasi. Itu menjadi rumusan tujuan. Jadi gerakan dakwah itu
dakwah itu berbeda dengan amar ma'ruf nahi mungkar, Ibu. Dakwah itu jadi sales, ngajak, Bu ya yuk sampean mau beli barang ini, bunga ini, apik loh Bu. Itu dakwah ya Bu ya. Jangan langsung ini haram, ini masih dakwah. Ajak gelem nggak teko dulu. Setelah sudah masuk, sudah mengerti, baru berlaku amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang tidak banyak dipahami. Ya, dakwah itu kita jadi sales. Ayo enak kok, koncone akeh. Ono makannya, ono snacknya, tapi bayaro. Jarene Pak Taufik bayaro, ono toro kok. Motif nasi ya. Aku di bisi ibu ketua begitu ya Bu ya. Jadi gerakan dakwah perempuan Islam berkemajuan ini menjadi penting karena ini dakwah, yaitu mengajak bagaimana itu mau. Kadang-kadang apa ya Bu, kita sudah lama dong membuat bimbingan pernikahan ya. Iya. Tapi sudah lumayan lah. Harusnya itu nanti sudah menjadi kapan buka kelas pranikah? Kapan buka kelas parenting? Kapan buka kelas promo? Kita kurang sekali. Saya kadang-kadang, masa aku ketua ngurusin ngono-ngono? Iya, kadang-kadang masalah teknis itu ya peka timnya, ada tim media. Harusnya itu mempromokan bulan ini Aisyah Kota Malang membuka kelas bimbingan pernikahan, membuka kelas pranikah. Itu bedakan gitu. Kalau pernikahan bisa yang baru nikah, bisa yang masih belum punya calon, ya. Itu di situ. Kalau perkawinan win-win itu beda, memang yang sudah terdaftar di kantor urusan agama. Ya, ada beberapa materinya. Karena apa? Kalau pranikah itu gimana nanti milih pasangan itu ya, supaya mereka punya bekal, supaya menyalurkan alat reproduksinya itu di jalan yang benar. Nanti yang SD itu Mbak Rini, karena masih satu wera SD-nya, buat lagi tabuk tiap cabang satu gitu. SD Aisyah. Iya. Di ini lagi. Saya kemarin untuk sombong sedikit itu ya di acaranya Pusbakum itu Mbak Tino saya gitu kan. Jadi biar dorong hari TMA-nya kok katanya loh kan cabang yang melaksanakan. Punya SD Aisyah berapa ini 5 cabang punya SD Aisyah, maka SMP SMA Aisyah nanti akan ya itu sudah nggak usah bingung nanti siapa paudasmennya, ketuanya oh ya. Kemudian programnya TMA berjenjang pelaksanaannya bersinergi dengan lintas majelis dan lembaga. Ini yang pertama pendidikan fasilitator hari ini. Nanti setelah itu pada instruktur materi. Ya, ini kesehatannya siapa? Ya, walaupun ini sudah dokter, tapi kita beri ini yang pas itu siapa yang memberikan. Ya, supaya juga dikaitkan dengan Islam. Kemudian yang kedua, pendidikan tingkat ula pertama, yaitu pendidikan sebagai putri. Ini mulai anak SMP, IPM ya Bu ya? IPM mana? Ibmawati, G. Nah itu, jadi Ananda ini nggak usah membuat kegiatan, yang melaksanakan adalah Anda. Ini mak-maknya itu ngasih pikiran, ngasih tempat, jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Ya.
Ini yang kelasnya Putri SMP SMA, Imawati sama Ibmawati ya. Ini dua yang kita jadikan, maka akhirnya kita bisa masuk bersinergi dengan sekolah-sekolah. Ini Bu Asmawati mohon untuk MOU ya dengan Paudasman, dengan Majelis Pendidikannya PWM, supaya di daerah itu nanti diberi surat kuasa ya untuk membina ini keputrian ya. Kalau di Malang kan sudah hari Jumat, itu hari mereka tidak ikut sholat Jumat ya, itu diisi ya, diisi kayaknya di sekolah Tolgomas itu saya masih dari wakil kepala sekolah Al-Islam ke Muhammadiyah, itu hari Jumat itu diisi. Bahkan Aisyah sudah diundang di SMA 2, ngisi di SMK juga ya, setiap hari Jumat itu keputrian istilahnya. Namun materinya adalah materi Tarbiyatul Mar'ah Aisyah. Ya ini, jadi kalau tidak berjejaring kita nggak bisa luas nanti yang kita garap. Apalagi orang suruh daftar, disuruh datang ke kantor Aisyah misalnya untuk sekolah, itu berat karena sekolahnya sendiri sudah full kegiatan. Maka di sini perlu berjejaring dengan Dikdasmennya Muhammadiyah. Karena Aisyah masih belum punya. Kabupaten hadir Mbak Ida ya. Kabupaten itu 2, SMP SMA Aisyah tangani dulu. Jadi masuk di interdisipliner ya. Yang itu wajib diikuti untuk menerima materi-materi yang dari Tarbiyatul Mar'ah Aisyah, sehingga walaupun di sekolah itu nanti ada ijazah kelulusan. Ini bisa kita tertibkan ya, supaya mereka sudah punya untuk bisa naik kepada jenjang berikutnya. Yang kedua adalah sebagai pendidikan, yang ketiga pendidikan tingkat wusta menengah. Yang digarap adalah istri dan ibu. Mau dibuat kelas, dulu kita punya sekolah ibu yang dimotori oleh Bu Irma waktu jadi direktur rumah RSAP dulu ya, rumah sakit bersalin. Yang sasarannya siapa? Ibu-ibu yang hamil. Pesertanya banyak Bu. Dilakukan setiap hari Minggu setelah sekolah, mereka senang. Kenapa kok terus berubah? Sempat muncul ya sekolah ibu lagi di kampus 2, kalau nggak salah sama di rumah sakit UMN. Setelah itu mendelep lagi karena nama sekolah ibu itu diambil oleh teman-teman PKS. Bu Maya konsultasi ke saya bagaimana programnya Aisyah, ternyata nama itu sekolah ibu dan mencantumkan nama saya sebagai narasumber. Ya, itulah kami ganti kemudian menjadi bermacam-macam jurusan ini. Ya, itu dulu sekolah ibunya sampai ada yang jadi babysitter ya, yang sudah dikirim sudah punya kelulusan. Jadi bagaimana sih ganti pokok? Bagaimana ini najis? Ya, ketika menyusui anak harus bagaimana? Itu untuk ibu-ibu hamil. Ya, itu sudah lumayan, itu pesertanya lumayan banyak. Yang ngajar Pak Faridi, Pak ini barang dari UNB karena memang banyak agamanya. Kemudian ada pendidikan tingkat mulia lanjut, yaitu kepemimpinan. Mau jadi pemimpin di politik, pemerintahan, di organisasi. Nah, ini ada sekolahnya dulu ya. Ini untuk, jadi kita masih pemimpin Aisyah. Yang politik ya, siapa yang calonnya wali kota Malang dari Aisyah? Loh, harus ada. Ya. Ini calonnya muda-muda, ganteng-ganteng pisan gitu ya, apa ini ke depan. Ya, kemudian ada lagi yang terkait dengan bagaimana materinya, sosialisasi pentingnya kesehatan,
reproduksi bagi remaja putri. Kalau untuk yang sudah istri itu apa? Yang jadi ibu itu kesehatannya nanti ya sudah, insya Allah sudah selesai ya Mbak Ida ya. Ada buku sakunya, ada buku panduannya, ada silabinya. Jangan membuat silabi sendiri. Ya, ikuti yang sudah kami buat, bahkan buku pegangannya, pedomannya yang dijadikan buku ajar itu juga sudah disiapkan dan juga ada pengembangan. Silakan. Kegiatan parenting di lembaga pendidikan amal usaha Aisyah. Aisyah dulu. Ya, siapa yang diajak untuk ini ibu? Kan biasanya di TK itu guru apa? Wali murid ya. Nah, itu kesempatan. Tapi materinya, Bu, ini hari ini apa? Bulan ini ganti. Ini jadi memang ada sekolah di situ untuk ibu-ibunya. Tiap hari apa? Oh, tiap hari Sabtu misalnya, Sabtu pagi. Materinya berurutan. Kadang ya dokter, kadang psikolog. Kadang-kadang juga ada komunikasi. Karena banyak gagal itu masalah komunikasi. Ya. Kemudian kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi angkatan muda putri melalui pendidikan formal. Jadi mau menjadi wirausaha pun itu ada iswara gitu ya. Itu masuk dalam lingkup dari Tarbiyatul Mar'ah Aisyah, karena Aisyah itu juga harus punya keterampilan karena ada 10 komitmen perempuan berkemajuan, salah satunya kemandirian ekonomi. Gimana caranya bisa ya nanti cari inilah supaya bisa infak ya, mungkin nanam bayam di Polipek kan bayamnya nggak beli gitu ya. Nanam ini itu banyak hal yang bisa dilakukan oleh perempuan. Jadi ini. Kemudian ada lagi pelatihan kemandirian bagi pralansia. Wera masuk apa? Praya. Iya, katanya Mbak Hijri kemarin malam ya. Ibu kalau Bu Nur, Bu Ibu gitu. Kalau mau turun di sini harus ada yang megangi gitu. Lah aku sing megangi sopo Mbak Hijri? Iya, jadi bagaimana? Oh, nanti memang harus punya ya, terlalu gemuk memang masalahnya itu. Bagi pralansia maupun lansia. Kenapa? Sudah mulai sensi Bu. Belajar untuk ini itu ya. Jadi gampang sedikit. Kalau enggak milih dia, padahal ngalah itu kan enggak enak toh Bu. Ya, jadi istilah ngalah itu kan enggak bagus gitu dalam artian, tapi yang ada adalah pengertian. Nah, ini Ibu-ibu sekalian, harapan kami Malang segera masuk di kelas dimulai dari IPM ya, Imawati sama Imawati. Daripada nanti hanya ngobrol-ngobrol rapat, jadi ada pertemuan, ada sekolah di mana? Di kantor PDM tempatnya, ada kelasnya di situ. Ada di Masjid Bukhari misalnya. Hari apa? Sabtu. Oh ya, sekalian rapat. Ya, seminggu sekali aja itu pertemuannya. Ya, tapi jangan gonta-ganti. Pesertanya yaitu nanti kalau misalnya buka kelas bulan Agustus pas hari kemerdekaan misalnya, berapa bulan? 3 bulan selesai materinya, satu paket itu. Nanti kalau mau telat dia buka ikut kelas baru. Jadi kalau ganti-ganti ya, apalagi seenaknya masuk, ini bedanya dengan pengajian. Nek pengajian tak suka-suka aku datang atau enggak ya, tapi ini harus, kemarin nggak masuk, dia juga harus bertanggung jawab materi apa yang disampaikan kemarin. Ya, ini karena ini beda, karena apa? Supaya nanti harapannya yang sudah ikut itu suatu saat juga bisa mengajar kepada perempuan-perempuan yang lain. Ya, begitu Ibu Rina. Terima kasih. Saya senang, tapi ini mau belajar. Katanya dulu mau apa ngomong sama saya aja sudah derdek dulu.
sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Bunda Rukmini. Mohon maaf memang tidak saya cut supaya semuanya paham apa itu Tarbiyatul Mar'ati Aisyah. Sudah tahu ya? Sudah ada gambaran? Nah, alhamdulillah Bu Rukmini, mohon izin untuk PDA Kota Malang. Insya Allah ini kami sudah bersinergi dengan MTK untuk membahas masalah TMA dan sudah terbentuk 3 kelas dengan penanggung jawabnya. Insya Allah, Bismillah. Mohon doanya, mohon dukungannya kepada semuanya. Akan kami mulai tanggal 16 September hingga 16 November 2024. Bismillah ya ibu-ibu semua. Semangat. Alhamdulillah. Agustus dipakai untuk penyaman persepsi. Masih fasilitator dulu Bu, insyaallah. Gitu. Untuk kelas putri, untuk ULA, ini penanggung jawabnya PIJ-nya Ibu Truli. Monggo Bu Truli, silahkan maju ke depan. Bendaharanya Ibu Mutom. Ada Bu Mutom? Karena memang nanti ada berhubungan dengan dana, kami butuh bendahara dari masing-masing kelas. Dari hasil diskusi kami kemarin, Bunda Rukmini, untuk pesertanya kami mulai dari SD. Untuk sekretaris, kemarin tidak terfikir oleh kami sekretaris, insya Allah teman-teman ini semua sudah bisa Bu. Nanti sambil jalan, nanti sambil kita lengkapi nggih Bu. Betul. Untuk SD kami mulai dari kelas 4 kemarin ya. Karena kelas 4 sekarang sudah mulai haid Bu. Jadi kami butuh mereka bagaimana cara untuk membersihkan dan mengenali alat reproduksi. Kemudian siswa SMP, MTS, dan siswa SMA, SMK. Kemudian yang kedua adalah kelas ibu atau istri, maaf. Ini PIC-nya Ibu Reni. Monggo Bu Reni. Bendaharanya Mbak Febrina. Monggo Mbak Febri. Ini pesertanya kami kemarin diskusi adalah guru-guru TK Aba. Kemudian guru MTS, SMP, dan SMA atau SMK. Ini beliau Mbak Febri ini juga NA Bu, NA Febrina. NA juga NA di PD, juga NA di PW, ini juga masuk di MPK PDA. Oke. Kemudian untuk kelas ibu, PIC-nya Ibu Maisaroh. Monggo Ibu Maisaroh. Bendaharanya Ibu Kuni. Monggo Bu Kuni. Pesertanya adalah karyawati dari Amal Usaha Aisyah, Amal Usaha Muhammadiyah, Ibu-ibu Aisyah tentunya. Juga kemarin terpikir nanti akan ada kelas janda atau apa Bu. Ini masih itu ide-ide dari teman-teman semua. Oh iya Bu, ini nanti masih ide awal. Mudah-mudahan ini nanti akan jadi inisiasi yang baik untuk PDA Kota Malang ini. Berikut adalah ini masuk di kelas ibu. Boleh Bu, boleh.
Berikut adalah penanggung jawab dari masing-masing kelas. Kami mohon langsung atau ini langsung lansia. Iya, ibu dan lansia dulu. Enggak kelas lansia. Pak, ditunggu ya ide-idenya dari Ketua kelas ibu-ibu semua, nanti ditunggu. Bu Era. Lansia kelas 2. Berikut mohon dengan sangat Ibu Ketua Wilayah, Ibu Ketua Daerah, dan Ibu Korbit kami untuk mendampingi ibu-ibu ini dan menyerahkan surat tugas. hari ini dulu bisa menghimpun 800 ya yang janda. Tidak CM. Iya. Di Ponorogo dibuka oleh Pak Bintang Supaya menyerahkan secara simbolis surat tugas dari masing-masing kelas. Monggo Bintang. Mbak Zia. kapan lain Dari sana ke sini. Dari yang paling kecil ya Bu, berarti kelas pula. Kelas pula. Nah, ini ada Bu Truli sama Bu. Aku udah sini juga. Selamat kepada Ibu apa ini? Ibu kelas ya? Ibu wali kelas. Nah. Selamat bertugas buat semuanya. Ini yang kelas Ibu. Nah, selamat buat semuanya. Monggo, silakan berfoto bersama Ibu di tengah. laporan ke Bu Ida, Bu. Ini ya Rabbal Alamin. Baju hijau, baju baru. Siapa yang bajunya baru Bu ya? saya baru jahit. Alhamdulillah. Tapi tak dikasih Menambah cantik ibu-ibu. Sudah terbentuk TMA PDA Kota Malang. Mari kita semangat untuk memajukan Aisyah Kota Malang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara yang sudah memberi contoh kepada calon fasilitator semua. Ibu-ibu yang kami hormati, usai sudah rangkaian acara kita hari ini, begitu luar biasa materi yang disampaikan, penuh arti dan pesan untuk para calon fasilitator. Semoga langkah awal ini menjadi landasan bagi kita semua untuk mengikuti pendidikan TMA yang berkelanjutan. Untuk itu, marilah acara siang ini kita akhiri dengan membaca bersama-sama surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis-sabr wa tawassaw Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemuliaan Islam dicari, bekerja di kemari, nasi ayam bersimbol padi, simbol kumpulan putri, hidup berdiri, rahmat Tuhanku memberi, bersatu di dalam nasihat dari Putri Aisyah, simbolnya padi berbahagia umat seluruh dunia, bersatu di dalam nasihat dari Putri Aisyah, simbolnya padi berbahagia umat